Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Allah yang sudah mati, tapi kami percaya Engkau bangkit dan Engkau menang, bahkan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih
Kami mengucap syukur untuk momen yang luar biasa indah. Kami berada di tempat yang luar biasa, dan biarlah ini bisa membuat kehidupan rohani kami semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Pak Bar mengatakan bahwa mari kita naik ke gunung Tuhan atau ke Yerusalem, selalu posisinya naik, ya, posisinya naik. Bapak Ibu, saya mengajak membaca Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Ayat yang kelima dalam handphone saudara. Mazmur 84 ayat yang kelima, 6 dan 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan apa? Ayat 6. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap alam di Sion. Kita sudah naik ke Gunung Sion atau ke Bukit Sion, tempat yang tinggi. Bapak Ibu saudara sekalian, ziarah di sini bukan berarti kita, kalau notasi kita orang Indonesia, ziarah itu pasti ke mana? Ke kuburan, ke makam. Itu cara berpikir orang Indonesia, berziarah pasti ke makam. Tapi pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan atau di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarahnya kemana? Ke Bukit Sion. Ke Bukit Sion, ke tempat yang lebih tinggi. Kehidupan rohani kita harus semakin hari juga harus semakin naik. Bisa bilang amin? Amin. Ketika kita berada di satu posisi yang tinggi, ya, posisi kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu saudara sekalian, tempat ini besar nggak? Tempat ini besar nggak? Garden Paula luas. Israel itu besar nggak? Besar, luas. Tapi saya mau tanya, ketika saudara mulai naik pesawat dan mulai take off, saya mau tanya, semakin pesawat tinggi, semakin tinggi, tempat ini besar atau kecil? Posisi kehidupan rohani kita juga begitu. Semakin kita menaikkan posisi rohani kita semakin tinggi, maka semua yang ada di atas muka bumi ini kita bisa bilang itu kecil. Semakin rohani kita tinggi, semakin naik, kita bisa katakan bahwa masalah hidup kita kecil. Bisa bilang amin? Semakin kita naik tinggi, maka pergumulan kita itu kecil. Walaupun faktanya besar, tapi kita melihat dari kacamata Tuhan, dari cara pandang Allah, bahwa semuanya itu kecil. Karena Tuhan sudah mengalahkan kita, mengalahkan musuh-musuh kita, bahkan maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara? Nah, pemazmur ini mengatakan bahwa diberkatilah, dalam salinan bahasa Indonesia berbahagialah, tapi dalam salinan bahasa Inggris menggunakan blessed, artinya diberkatilah, berbahagialah orang yang mengadakan ziarah. Orang yang mengadakan perjalanan rohani, yang punya keinginan menaikkan status posisi rohaninya, maka hidupnya akan memiliki keberkatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang ke-7 mengatakan apabila melintasi lembah apa? Lembah apa saudara? Lembah Baka. Lembah Baka itu sebuah lembah yang sama sekali tidak ada yang bisa hidup di situ. Tapi ada satu tanaman yang namanya tanaman itu bisa hidup, dan tanaman itu
bisa dibuat menjadi balsam yang akhirnya berguna untuk sebuah farmasi untuk pengobatan. Bapak Ibu, kurang lebih arti rohaninya begitu. Ketika kita ada di suatu lembah, berada di sebuah lembah, kadang-kadang memang seolah-olah nggak ada harapan, nggak ada kehidupan. Masih ingat dalam 1 Korintus 4 mengatakan bahwa harta itu berada di mana? Dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah hati kita. Pergumulan hidup kita di masa lalu yang sulit, yang sukar, yang susah, kadang-kadang itu menjadi obat buat kita untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Pergumulan, kesulitan hidup kalau kita renung-renungkan, begitu kita bisa melewati, kita bisa berkata, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Kok bisa saya melewati masa-masa yang begitu sulit? Kok bisa saya melewati masa-masa yang begitu susah, yang begitu kredit? Kok bisa saya melewati? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan itu luar biasa. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin berjalan makin lama makin kuat secara tubuh, secara fisik normalnya. Kalau jalan semakin lama semakin kuat dan semakin lama semakin kita suruh ke sana. Tapi itu yang itu Dia nerangin berjalan kira-kira makin lama makin kemarin sudah kerja operator. This is it. Now you're in unity together. And when you finish the Kita mengatakan mereka yang mengadakan ziarah yang ingin menaikkan posisi rohani hidupnya akan semakin hari semakin kuat, berjalan secara rohani semakin hari semakin kuat. God, as long as you want, Jadi you've got about half an gambarannya hour begini. meeting. But after that, you've got time according to your children. Saya kasih sebuah ilustrasi. He'll come and find you. Kalau misalkan Bapak mau naik sebuah gunung, naik ketinggian, misalkan ketinggian 3.200, Bapak sudah naik sampai ke 2.500, terus Bapak lelah, saya mau tanya, mau berhenti atau mau turun? Saya ingat yang diajarkan oleh guru saya, Pendeta Awonda, dia katakan begini, kalau kalian naik gunung yang tinggi dan kalian lelah, berhentilah. Berhenti, atur kekuatan, sesudah kuat, jangan turun, naik lagi. Dan kalau sudah sampai ketinggian 3.000, tinggal 200 meter, saya yakinkan, saudara akan semakin semangat. Benar nggak? Karena tinggal 200 lagi. 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan kita akan naik sini. Begitu sudah sampai Starbucks, kita tinggal jalan sedikit. Nanti ketika tinggal 450 anak tangga, apalagi tinggal 200 anak tangga, kita akan semakin semangat. Perjalanan hidup rohani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah di atas 50-60 tahun, itu ibarat main bola, itu tinggal additional time. Ya, yang sudah 65 ya 60, 65, 70. Tentang umur orang Indonesia itu untuk laki-laki 69, untuk yang perempuan 72. Nah, kalau lebih dari itu, puji Tuhan, itu udah bonus. Nah, kalau mengikuti grafik itu, yang umur 60 berarti tinggal 9 tahun lagi. Nah, 9 tahun itu kita akan gunakan untuk apa? Saya mau katakan, jangan lemah, harus semakin kuat. Amin. Jangan lemah, harus semakin kuat. Semakin hari semakin kuat berjalan di dalam Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin kuat. Perjalanan kita tinggal beberapa saat, kita semakin semangat, semakin kuat, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan masuk perjamuan kudus dan kita akan kita perjamuan kudus, kita angkat satu pujian karya terbesar. Kita percaya bahwa karya terbesar dari Tuhan kita adalah menyerahkan dirinya bagi kita semua, dan kita bersyukur di tempat ini kita boleh mengenang itu.
betapa karya terbesar Tuhan jelas